Nomor 1, 80 gram padatan tembaga 2 sulfat pentahidrat dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Molaritas larutan yang diperoleh adalah, nah sebelumnya kita pasti nanti butuh hitung massa molekul relatifnya deh. Kita hitung dulu ya. Berarti ini CO-nya ada 1 kali 64, ditambah 1 kali 32, ditambah 4 kali 16, ditambah ini H-nya ada 10 ya, 10 kali 1, tambah lagi O-nya 5 kali 16 lagi. Oh ini ada 2 kali, nggak masalah. Oke, kita hitung dulu, berarti MR-nya adalah 64 ditambah 32 ditambah 16 kali 4, tambah 10 kali 1 ditambah 5 kali 16 lagi. 250 massa molekul relatifnya. Nah, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jumlah mol zat terlarutnya massa dibandingkan terhadap massa molekul relatif. Massanya 80 gram, massa molekul relatifnya 250, volumenya 1 liter. Jadi molaritasnya 80 per 250. 0,32 molar atau mol per liter. Berikutnya massa KOH yang terlarut dalam 300 ml larutan KOH 0,4 molar. Sekali lagi begini, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Mol itu massa dibagi MR. Jadi massa M kecil di sini adalah molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume. Molaritasnya 0,4, massa molekul relatifnya berarti massa molekul relatif KOH ya, 39 ditambah 16 ditambah 1, 56. Volume larutannya 300 ml. Kalau saya masukkan 300 berarti nanti kita dapat massanya dalam satuan miligram. 0,4 dikali 56 kali 300. 6.720 mg atau 6,72 gram. Nomor 3, 12 gram asam asetat dilarutkan dalam 500 gram air. Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut atau 1000 gram pelarut. Zat terlarutnya di sini adalah asam asetat, jumlah molnya adalah massa dibagi dengan MR-nya. Kita hitung dulu massa molekul relatif CH3COOH. Kalau dihitung 60. Massa pelarutnya adalah massa air dalam satuan gram. Jadi jawabannya 24 per 60, kita bagi 6 aja ya, jadi 4 per 10, atau 0,4 satuannya molal. Nomor 4, massa belerang dalam 10 gram padatan natrium sulfida. Natrium itu Na+, sulfida itu S2-. Jadi natrium sulfida adalah Na2S. Massa molekul relatifnya 2 dikali 23 ditambah 32 ya. 78. Kita ditanya berapa massa sulfurnya aja. Dalam 1 molekul natrium sulfida ada 1 atom sulfur. Jadi massa sulfurnya 1 kali Ar sulfur dibagi mRNA2S-nya. Dikali massa belerang sulfidanya. Natrium sulfidanya. 10 gram. Jadi 32 per 78 kali 10. 4,1 gram. Nomor 5. Kandungan besi dalam suatu senyawa yang massa molekul relatifnya 160 adalah 70%. Jumlah atom besinya adalah, ingat kandungan besi itu berarti jumlah atom besi dikali massa atom relatif besi dibagi MR senyawanya dikali 100%. Ini 70% kandungannya. Jumlah atom besinya kita tidak tahu, Ar besinya 56, MR senyawanya 160. Ini biar gak bingung, titik aja ya kalinya. Nah, jadi X-nya adalah kita hitung 70 dikali 160 di
dibagi 5.600. Jawabannya 2. Berarti dalam satu molekul ada 2 atom Fe. Nomor 6. Suatu wadah berisi gas oksigen, gas CO2, dan gas H2. Kita ditanya fraksi mol gas O2. Berarti kita bandingkan mol O2 dengan mol total semua gas yang ada di situ. Ada O2, ada CO2, ada H2. Mol O2-nya berarti massa O2 dibagi MrO2. Oh, ini perlu AR-nya ya. ARO 16, C12, H1. Jadi MrO2 itu adalah 32. Mol CO2 berarti massa CO2 per MrCO2. Kalau dihitung 44 MrCO2-nya. Mol H2 berarti massa H2 dibagi MrH2. Jadi 0,5 dibagi 0,5 tambah 0,5 tambah 1. Jadi 0,5 per 2. Jadi 1/4. 7. Suatu larutan dengan kadar KOH 0,05% kalau dinyatakan dalam ppm adalah, nah kalau ada larutan 0,05% KOH berarti dalam tiap 100 gram total larutan ada 0,05 gram KOH. Sisanya adalah air, berarti airnya 99,95 gram gitu ya. Atau kalau ditotalin 100 gram. Kalau kita mau ngitung dalam satuan ppm berarti massa zat terlarutnya 0,05 gram dibagi massa totalnya 100 gram kali 10 pangkat 6. Ini jadi 5 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 500 ppm. Jawabannya. Berikutnya kita ditanya molaritas larutan barium hidroksida 85%. Kalau mau konversi dari persen ke molar gini aja langsung ya. MR kita hitung dulu, MR barium hidroksida, barium Ba2+, hidroksida OH-. Jadi MR-nya 137 ditambah 2 kali 16 tambah 2 lagi 171. Jadi molaritasnya 85. Ingat nggak usah dibagi 100 ya, karena ini udah rumus penurunan, rumus yang udah diturunkan. MR-nya 171. Jadi 85 kali 10 kali 2,2 dibagi 171. 10,9 molar atau mol per liter. Berikutnya untuk membuat 1 liter larutan H2SO4 8 molar, nah itu berarti hasil akhirnya ya. Berarti itu kita anggap aja M2 dan V2-nya. M2-nya 8 molar, V2-nya 1 liter. Maka diperlukan larutan H2SO4 98% sebanyak, nah molaritas pertamanya kita belum tahu, itu masih dalam persen, kita konversi dulu. Jadi 98 dikali 10 dikali massa jenisnya 1,8 MrH2SO4 itu kalau dihitung 98. Jadi mola-mola konsentrasinya adalah 18 molar. Dalam pengenceran jumlah mol zat terlarut tetap. Mola-mola konsentrasinya 18 molar, volumenya kita ditanya ya. Justru kita ditanya larutan pekatnya butuh berapa. M2-nya itu yang akan dibuatnya, dia akan diencerkan sampai jadi 8 molar dari yang tadinya 18 molar. Volume 2-nya 1 liter. Saya jadikan 1000 ml aja karena ini ditanyanya volume zat yang pekat dalam satuan mililiter. Jadi jawabannya 8000 per 18 atau 444 ml. Berikutnya, volume air yang dibutuhkan untuk mengencerkan konsentrasi 250 ml larutan NaCl 58,5% menjadi 1 molar. Nah ini kita mau mengencerkan dulu, tapi larutan pekatnya satuannya masih dalam persen. Kita
kita konversi dulu. 58,5% kali 10, massa jenisnya 1. Nah, mRNaCl kalau dihitung ARNA 23, Cl 35,5, jadi 58,5 mR-nya. Ini nggak usah dihafal ya, nanti HR sih pasti dikasih tahu. Jadi mula-mula 10 molar mau kita encerkan. Yang tadinya 10 molar (250 ml) mau kita jadikan 1 molar. Nah, V2-nya berarti kalau dihitung jadi 2500 ml. Jadi mula-mula volumenya 250 ml mau dijadikan 2500 ml. Jadi air yang harus ditambahkan 2250 ml. 11. Ada 1 kg batu kawi, anggap aja ini batu kawi. Batu kawi ini mineral yang mengandung mangan. Diketahui mengandung 87% MnO2. Anggap ini MnO2-nya. Kita ditanya berapa massa Mn dalam batu kawi tersebut. Nah, kalau MnO2-nya 87% dari 1 kg atau dari 1000 gram batu kawi, berarti MnO2-nya aja 870 gram kan. Nah, sekarang kita ditanya massa Mn dalam MnO2. Caranya 1 dikali ARMN, karena dalam tiap 1 molekul MnO2, Mn-nya cuma ada 1, dibagi Mr-nya dikali massa MnO2-nya. Jadi 55 ARMN dibagi MrMnO2, itu 55 ditambah 2 kali 16, 87 kali 870 gram. Jadi 550 gram. Jadi dalam MnO2-nya itu, jadi kalau digambarkan di sini ya. Nih, di dalam yang 87% itu ada Mn-nya aja. Nah, Mn-nya itu 550 gram.